Bayangkan kamu duduk memancing di sungai tua saat maghrib. Lalu orang yang duduk di sampingmu ternyata sudah mati bertahun-tahun lalu. Dan dia hanya punya satu permintaan terakhir. Tolong, bawa aku pulang. Cerita ini bukan tentang hantu yang ingin menakuti. Ini tentang jiwa yang lelah menunggu. Dan satu orang yang cukup peduli untuk mendengarkan. Farid dikenal sebagai orang biasa saja di desanya. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tidak juga dari pekerjaannya. Setiap hari dia melakukan apa saja yang bisa dikerjakan untuk menyambung hidup. Kadang membantu tetangga, kadang ikut proyek kecil, kadang hanya mengandalkan upah harian yang tidak menentu. Hidupnya sederhana, nyaris monoton, tapi Farid tidak pernah benar-benar mengeluh. Ada satu hal yang selalu membuatnya merasa tenang. Satu kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan sejak kecil, yaitu memancing di sungai tua yang membelah desa. Sungai itu bukan sungai besar, tapi alirannya panjang dan berkelok, seolah tidak pernah benar-benar diam. Airnya berwarna kehijauan, kadang keruh setelah hujan, kadang jernih saat kemarau panjang. Di beberapa bagian, tepinya ditumbuhi bambu dan pohon-pohon tua yang akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Bagi warga desa, sungai itu menyimpan banyak cerita. Ada yang bilang angker, ada yang bilang biasa saja. Tapi bagi Farid, sungai itu seperti teman lama. Tempat dia tumbuh, tempat dia belajar sabar, dan tempat dia sering melarikan diri dari keramaian hidup. Sejak kecil sampai dewasa, Farid hampir selalu menghabiskan waktu sore di sana. Duduk di atas batu atau tanah lembab, memegang joran sederhana, menunggu umpan di sambar ikan. Kadang dapat banyak, kadang pulang dengan tangan kosong. Tapi itu tidak pernah jadi masalah. Yang dia cari bukan hasilnya, melainkan perasaan tenang. Saat mendengar suara air yang mengalir pelan, angin yang menyusup di sela dedaunan, dan langit yang perlahan berubah warna menjelang malam, sore itu terasa berbeda. Langit terlihat muram sejak siang. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan desa dari atas. Matahari tampak malas turun ke peraduannya. Warnanya pucat, tidak secerah biasanya. Udara juga terasa lebih dingin, meski belum hujan. Farid baru saja sampai di rumah setelah seharian bekerja. Dia duduk sebentar di teras, melepas lelah, ketika ponselnya tiba-tiba bergetar di saku celananya. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dia simpan. Masih sering mancing di sungai lama? Farid membaca pesan itu 2 kali. Alice mengernyit. Tidak banyak orang yang memanggilnya Rid. Kebanyakan hanya orang-orang dekat sejak kecil. Dia membalas dengan singkat, menanyakan siapa pengirim pesan itu. Tidak sampai 1 menit, balasan muncul. Ini aku, Raffi. Nama itu seperti menghantam kepala Farid tanpa peringatan. Tangannya refleks berhenti bergerak. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Raffi, nama yang sudah lama tidak dia dengar. Tapi entah kenapa terasa sangat dekat. Raffi adalah teman, masa kecil, teman yang dulu hampir setiap sore memancing bersamanya di sungai itu. Teman yang selalu tertawa keras, yang suka iseng, yang tidak pernah takut air, dan teman yang sudah bertahan-tahan menghilang. Ingatan Farid langsung melayang ke masa lalu, ke hari hujan besar itu. Hari ketika sungai meluap, arusnya deras dan liar. Kabar tentang Raffi yang terseret arus menyebar cepat ke seluruh desa. Farid masih ingat betul kepanikan hari itu. Teriakan warga, orang-orang berlarian ke tepi sungai. Pencarian dilakukan berhari-hari. Warga desa, aparat, relawan dari luar, semuanya turun tangan. Sungai disisir, hutan di sekitarnya diperiksa, tapi hasilnya nihil. Jasad Raffi tidak pernah ditemukan. Waktu berjalan, duka perlahan berubah menjadi bisu. Orang-orang mulai berhenti membicarakan Raffi. Namanya hanya muncul sesekali, lalu benar-benar tenggelam di telan waktu. Hanya Farid yang tetap sering datang ke sungai itu. Kadang hanya duduk diam, kadang melempar kail tanpa harapan. Seolah ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak percaya bahwa Raffi benar-benar pergi begitu saja. Farid berpikir, mungkin ini hanya ulah orang iseng. Mungkin ada yang sengaja memakai nama Raffi untuk bercanda atau menakut-nakuti. Tapi tidak ada rasa marah. Yang ada justru rasa rindu yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Tanpa terlalu banyak pertimbangan, jari-jarinya mengetik balasan. Masih, kenapa? Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu pesan berikutnya masuk.
Mancing. Bareng yuk, di tempat biasa. Aku nunggu. Sekarang, jantung Farid langsung berdegup lebih kencang. Dadanya terasa sesak. Logikanya mengatakan ini tidak masuk akal. Raffi sudah lama menghilang, tapi perasaannya menolak untuk berhenti. Ada dorongan kuat yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya ke sungai itu. Rasa rindu, penasaran, dan kenangan masa kecil bercampur menjadi satu, menutup semua keraguan yang seharusnya muncul. Tanpa banyak berpikir, Farid mengambil alat pancingnya. Joran tua yang sudah sering dia pakai, tas kecil berisi peralatan seadanya. Dia berpamitan singkat pada keluarganya dan langsung melangkah pergi, meninggalkan rumah saat langit mulai menggelap. Saat Farid tiba di tepi sungai, matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Cahaya jingga memantul di permukaan air yang terlihat. Tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara burung sore seperti biasanya. Udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Merambat pelan ke kulit, membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Pandangan Farid tertuju ke tikungan sungai, ke sebuah batu besar yang sudah sangat dia kenal. Dan di sana, tepat di tempat yang dimaksud dalam pesan, seseorang sudah duduk menunggu. Raffi duduk menghadap sungai, punggungnya tegak, hampir tanpa gerakan. Seolah dia sudah berada di sana sejak lama. Pakaiannya terlihat biasa tapi warnanya kusam, dan bagian bawah celananya tampak basah seperti baru keluar dari air. Di sampingnya hanya ada satu batang pancing tua yang disandarkan ke batu. Tidak ada ember, tidak ada tas, tidak ada umpan cadangan seperti dulu. Farid berhenti melangkah, tenggorokannya terasa kering. Dia menelan ludah dengan susah payah. "Vi," panggil Farid pelan, hampir seperti berbisik. Raffi menoleh perlahan, gerakannya halus, terlalu halus. Wajahnya terlihat sama seperti yang Farid ingat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya tipis, nyaris tanpa ekspresi, terlalu tenang. Celut, datar. "Kamu datang juga, Rit." Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Dan saat itulah Farid sadar, sore itu bukanlah awal dari nostalgia, melainkan pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia datangi. Mereka duduk berdampingan di atas batu yang dingin. Jarak mereka tidak terlalu dekat, tapi juga tidak sejauh orang asing. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa lepas seperti dulu ketika mereka masih bocah dan menganggap sungai ini sebagai taman bermain. Yang terdengar hanya suara air yang mengalir pelan, menyentuh peta-peta kecil di dasar sungai, dan suara serangga malam yang mulai bermunculan satu persatu. Seolah tahu bahwa matahari sudah benar-benar menyerah pada gelap. Farid mencoba menenangkan diri. Dia menatap permukaan air, berusaha meyakinkan hatinya bahwa ini hanya pertemuan biasa, bahwa Raffi memang benar-benar ada di sampingnya, hidup, nyata. Bau sungai yang lembab bercampur tanah basah menguar di udara, masuk ke hidung, membawa rasa dingin yang tidak nyaman. Awalnya, obrolan mereka berjalan seperti yang Farid harapkan. Raffi bertanya tentang rumah Farid, tentang orang tuanya, tentang pekerjaan apa saja yang sekarang sering dia lakukan. Farid membalas dengan cerita ringan, kadang diselingi tawa kecil yang terasa dipaksakan. Raffi juga bercerita tentang masa kecil mereka, tentang lomba memancing yang dulu sering mereka adakan sendiri, tentang ikan lele besar yang pernah lolos dari kail dan membuat mereka berdua jatuh ke air. Tapi semakin lama Farid berbicara, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Raffi lebih sering diam. Kalaupun berbicara, suaranya pelan dan datar, seperti membaca sesuatu yang sudah lama dihafal. Matanya hampir tidak pernah berkedip, tatapannya lurus ke depan ke arah Songgai, bukan ke wajah Farid. Seolah yang diajak bicara bukan orang yang duduk di sampingnya, melainkan sesuatu yang ada jauh di dalam air. Farid mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat perutnya terasa. Tidak, sejak tadi, Raffi tidak sekalipun mengubah posisi duduknya. Punggungnya tetap tegak, tangannya bertumpu di lutut, nyaris seperti patung. Dan satu hal yang paling mengganggu pikiran Farid, sesuatu yang terus mengusik meski dia mencoba mengabaikannya. Raffi tidak pernah melempar kailnya ke air. Joran itu hanya disandarkan di batu, miring dengan senar yang masih rapi tergulung. Tidak ada umpan di ujungnya. Padahal Farid ingat betul, Raffi dulu adalah orang yang paling tidak sabaran kalau soal memancing. Baru duduk sebentar saja sudah sibuk mengatur umpan dan melempar kail berkali-kali. "Vi, kamu nggak mancing?"
Tanya Farid akhirnya. Berusaha terdengar santai. Raffi menoleh sedikit, lalu tersenyum tipis. Nanti, jawabnya singkat. Jawaban itu tidak membuat Farid tenang. Justru sebaliknya, dada Farid terasa makin sempit. Ada perasaan aneh yang merayap perlahan, seperti tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Lalu Raffi kembali. Tapi kali ini nadanya berbeda. Lebih pelan, lebih berat. Dan entah kenapa terasa jauh lebih dekat. Seolah suara itu tidak hanya masuk ke telinga Farid, tapi juga langsung ke dadanya. "Rid, menurut kamu," kata Raffi sambil menatap sungai, "kalau seseorang hilang dan jasadnya nggak pernah ketemu, orang-orang masih ingat nggak?" Farid terdiam. Pertanyaan itu terasa tidak wajar untuk obrolan sore. Kata-katanya dingin, menusuk, dan terlalu spesifik. Farid menelan ludah sebelum menjawab. "Maksud kamu apa, Vi?" tanya Farid, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. "Kok nanya begitu?" Raffi kembali tersenyum tipis. Senyum yang seperti tadi. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku cuma kepikiran aja," jawabnya. "Apa orang yang hilang itu dianggap masih ada? Atau pelan-pelan dilupakan?" Kalimat itu menggantung di udara. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat dedaunan di tepi sungai berdesir kasar. Air sungai yang sejak tadi tenang mulai beriak kecil, meski tidak ada hujan. Tidak ada angin besar yang seharusnya membuat permukaannya bergerak seperti itu. Farid mulai merasa gelisah. Jantungnya berdegup tidak teratur. Dia menggeser posisi duduknya, mencoba mencari kenyamanan yang tidak dia temukan. Saat itu, tanpa sadar, pandangannya jatuh ke permukaan air di depan mereka. Dan di sanalah Farid melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menegang. Pantulan dirinya terlihat jelas di air yang berik. Siluet tubuhnya, kepalanya, bahkan gerakan kecil saat dia bernapas. Tapi di samping pantulan itu, di tempat seharusnya bayangan Raffi berada, tidak ada apa-apa. Permukaan air kosong, seolah Farid duduk sendirian. Napas Farid tertahan di tenggorokannya. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke arah Raffi. Tenggorokannya terasa kering. "Vi," suara Farid keluar bergetar, hampir tidak terdengar. "Kamu sebenarnya?" Raffi menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka duduk bersama, bahunya bergerak turun. Suasana di sekitar mereka terasa semakin dingin. Ketika Raffi berbicara lagi, suaranya berubah, serak, berat, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. "Aku capek, Rid." Satu kalimat itu membuat Farid membeku. Kepalanya terasa kosong, tapi dadanya penuh dengan rasa takut yang tidak bisa dia jelaskan. "Aku nunggu lama banget," lanjut Raffi pelan. "Gelap, dingin, sesak, rasanya kayak napas sendiri jadi beban." Farid ingin berdiri, ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Tubuhnya seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. "Aku nggak bisa kemana-mana," kata Raffi lagi. "Enggak." Perlahan, Raffi mengangkat kepalanya dan menoleh ke Farid. Saat mata mereka bertemu, Farid merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang tidak berdasar. Mata Raffi tampak lebih dalam dari seharusnya. Hitamnya seperti menyerap cahaya, kosong, dingin, dan tidak hidup. "Aku udah mati, Rid." Kata-kata itu menghantam Farid seperti palu besar. Napasnya tercekat, dadanya sesak, seolah ada tangan yang menekan kuat dari dalam. Semua cerita lama tentang hilangnya Raffi, tentang sungai ini, tentang pencarian yang gagal, tiba-tiba menyatu menjadi satu gambaran mengerikan yang tidak bisa lagi dia tolak. Raffi berbicara lagi. Suaranya kini hampir seperti bisikan yang bercampur dengan suara air. "Jasadku masih di sini," katanya lirih, nyangkut di bawah batu besar yang bentuknya kayak punggung kerbau. Ketutup lumpur dan akar, Farid mengingat batu itu. Batu besar di tikungan sungai. Batu yang sering mereka jadikan tempat duduk sejak kecil. Batu yang selalu dia lewati setiap kali datang memancing. "Kamu ingat waktu itu hujan gede banget?" lanjut Raffi. "Aku kepleset. Airnya narik aku ke bawah. Aku teriak, tapi suaraku langsung habis." Raffi menatap Farid lekat-lekat. Tatapan itu membuat Farid merasa bersalah, takut, dan sedih dalam waktu yang bersamaan. "Kamu satu-satunya yang gak berhenti nyari," kata Raffi. "Setiap orang udah nyerah, kamu masih datang ke sini, duduk, nunggu, kadang cuma diem." Mata mulai menggenang di mata Farid. Dia ingin menyangkal, ingin mengatakan ini tidak mungkin. Tapi perasaannya tahu,
Semua yang dikatakan Raffi adalah kebenaran yang selama ini dia hindari. Makanya aku datang ke kamu. Lanjut Raffi. Aku capek nunggu dalam ketidakpastian. Suara Raffi perlahan berubah. Bergema aneh. Bercampur dengan suara sungai yang tiba-tiba terdengar lebih deras, lebih berat. Angin berputar di sekitar mereka, membawa bau lumpur yang menyengat. Aku cuma mau pulang, Rit. Kalimat itu terdengar seperti permohonan terakhir. Farid tidak sanggup menahan air matanya lagi. Dadanya naik turun tidak teratur saat dia mengedipkan mata untuk mengusir air mata yang mengaburkan pandangannya. Sesuatu yang tidak ingin dia lihat justru terjadi. Sosok Raffi perlahan memudar, bukan menghilang tiba-tiba, tapi memudar sedikit demi sedikit dari kaki ke tubuh, ke wajah, seperti kabut yang disentuh angin. Dalam hitungan detik, Raffi lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah batu dingin di samping Farid dan bau lumpur basah yang semakin menyengat. Seolah sungai itu baru saja membuka rahasia paling gelap yang selama ini disimpannya. Malam itu, Farid pulang dengan langkah yang tidak lagi tegap. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menarik beban yang tidak terlihat. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi keringat dingin justru membasahi punggungnya. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi oleh satu wajah yang tidak mau pergi. Wajah Raffi dengan tatapan kosong yang dalam. Suara lirihnya yang terdengar lebih seperti bisikan dari tempat yang gelap dan jauh. Farid berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi, permainan pikiran karena lelah. Tapi bau lumpur yang masih menempel di hidungnya menolak untuk hilang. Menjadi pengingat bahwa apa yang dia alami bukan sekadar hayalan. Sesampainya di rumah, Farid langsung masuk ke kamar. Tanpa banyak bicara, tubuhnya lelah, tapi matanya tidak mau terpejam. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan Raffi muncul begitu jelas. Cara Raffi duduk tanpa bergerak, matanya yang seperti lubang hitam, dan kalimat terakhirnya yang terus terngiang di kepala. Aku cuma mau pulang, Rit. Farid terbangun berkali-kali di tengah malam dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan dari dalam. Badannya panas dingin, menggigil meski selimut menutupi seluruh tubuhnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat malam itu. Jam di dinding seperti sengaja berhenti. Jarumnya bergerak pelan, membuat Farid semakin gelisah. Dia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan berulang kali dalam hati, berharap ada ketenangan yang datang. Tapi setiap doa justru membuat wajah Raffi muncul semakin jelas. Bukan dengan ekspresi menakutkan, melainkan dengan wajah lelah seseorang yang terlalu lama menunggu. Menjelang subuh, Farid menyerah untuk tidur. Dia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba mengatur nafasnya. Ada satu hal yang dia sadari dengan sangat jelas. Jika dia diam saja, jika dia menganggap semua ini hanya mimpi buruk, maka Raffi akan tetap terjebak di sana. Dan pikiran itu jauh lebih menakutkan daripada apapun yang dia alami malam sebelumnya. Pagi harinya, Farid memberanikan diri keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Setelah mencuci muka dan meneguk segelas air, dia melangkah menuju rumah kepala desa. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena takut tidak dipercaya. Farid tahu betul, cerita seperti ini mudah dianggap bualan atau hayalan orang stres. Sesampainya di rumah kepala desa, Farid mengucapkan salam dengan suara pelan. Beberapa orang warga juga ada di sana, sedang berbincang ringan. Ketika Farid menyampaikan maksud kedatangannya, suasana langsung berubah. Dia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa dilebih-lebihkan, tentang pesan singkat dari nomor tidak dikenal, tentang pertemuannya dengan Raffi di tepi sungai, tentang pengakuan Raffi bahwa dirinya sudah meninggal dan jasadnya masih tertahan di dasar sungai. Beberapa orang saling pandang, ada yang mengernyitkan dahi, ada yang tersenyum tipis tidak percaya. Kepala desa mendengarkan dengan wajah serius, tapi jelas terlihat keraguan di matanya. Cerita Farid terdengar terlalu aneh, terlalu menyeramkan untuk diterima begitu saja, Rit. Kamu yakin gak salah lihat? Tanya salah satu warga. Atau mungkin kamu kecapekan? Farid menggeleng pelan. Suaranya bergetar saat dia menjawab, saya yakin kalau ini cuma mimpi, saya nggak akan datang ke sini. Dia nyebut tempatnya jelas, batu besar di tikungan sungai, yang bentuknya kayak punggung kerbau. Nama batu itu membuat beberapa orang terdiam.
Batu itu memang terkenal di desa. Semua orang tahu letaknya. Semua orang tahu betapa deras arus di sekitar sana saat musim hujan. Melihat Farid yang bersikeras, kepala desa akhirnya mengambil keputusan. Meski ragu, dia tidak ingin mengabaikan kemungkinan sekecil apapun. Pencarian pun disiapkan. Beberapa warga dipanggil, alat seadanya dikumpulkan, dan mereka berangkat menuju sungai. Sesampainya di tikungan sungai, suasana mendadak sunyi. Air sungai mengalir seperti biasa, tapi entah kenapa terasa berbeda. Beberapa warga turun ke air dengan hati-hati, menyelam di sekitar batu besar yang dimaksud Farid. Lumpur di dasar sungai diaduk. Akar-akar pohon disentuh dan ditarik perlahan. Tidak lama kemudian, salah satu warga berteriak. Suaranya terdengar tegang. Semua orang mendekat. Dalam air yang keruh, terlihat sesuatu tersangkut di antara akar dan batu. Prosesnya tidak cepat dan tidak mudah. Lumpur tebal menahan, akar-akar mencengkeram kuat. Saat jasad itu akhirnya terangkat ke permukaan, suasana berubah drastis. Beberapa orang langsung menutup mulut. Ada yang memalingkan wajah, ada juga yang menangis pelan. Jasad Raffi ditemukan, tepat seperti yang diceritakan Farid. Terjepit di bawah batu besar, tertutup lumpur. Tubuhnya terperangkap selama bertahan-tahan, tanpa ada yang tahu. Desa gempar. Berita itu menyebar cepat. Keluarga Raffi datang dengan wajah pucat dan mata merah. Tangisan pecah di tepi sungai. Doa-doa dipanjatkan di tempat itu juga, meminta ampun dan ketenangan bagi arwah yang selama ini terkuteng-kateng. Farid berdiri agak jauh, kakinya lemas. Dia merasa lega dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Lega karena Raffi akhirnya ditemukan. Sedih karena semua ini harus terjadi dengan cara seperti ini. Ketika keluarga Raffi mendekat dan memeluk jasad itu sambil menangis, Farid menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa suara. Pemakaman dilakukan beberapa hari kemudian. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan ketidakpastian, Raffi dimakamkan dengan layak. Warga desa berkumpul, doa dipanjatkan bersama. Udara terasa berat oleh duka, tapi juga ringan oleh kelegaan. Farid ikut mengantar hingga liang lahat, berdiri diam saat tanah ditimbunkan perlahan. Di dalam hatinya, dia terus mengulang doa agar Raffi benar-benar menemukan ketenangan. Beberapa minggu berlalu, kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Sungai tetap mengalir, orang-orang kembali memancing, anak-anak kembali bermain di tepinya. Tapi bagi Farid, ada sesuatu yang berubah. Beban yang selama ini tanpa sadar dia pikul perlahan menghilang. Suatu sore Farid kembali ke sungai tua itu. Dia duduk di tempat yang sama, di batu yang dulu menjadi saksi pertemuan paling mengerikan dalam hidupnya. Kali ini tidak ada rasa takut, tidak ada hawa dingin yang menusuk. Yang ada hanya suara air yang mengalir tenang dan angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Farid menyiapkan alat pancingnya dengan gerakan yang lebih santai. Dia melempar kail ke air, memperhatikan pelampung yang mengapung pelan. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepala, berdoa dalam hati dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tenanglah Vi, kamu sudah pulang. Angin seolah menjawab doa itu dengan hembusan lembut. Permukaan sungai beriak kecil, lalu kembali tenang. Farid menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, sungai tua itu tidak lagi terasa berat. Tidak lagi menyimpan rahasia yang menekan dada. Sungai itu akhirnya kembali menjadi sungai, bukan tempat penantian, bukan tempat jiwa terjebak. Dan Farid tahu, cerita tentang Raffi akan selalu dia ingat. Bukan sebagai kisah horor semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kepedulian dan ingatan adalah hal terakhir yang bisa mengantarkan seseorang menuju kedamaian.